Baik, terima kasih Bu Lilis. Dan terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu yang malam hari ini sudah menyediakan waktunya untuk belajar bersama. Baik, saya akan share screen. Bapak Ibu Saudara, merupakan hal yang lumrah kalau kita menggunakan akal dan emosi kita saat ingin mengenal seseorang. Apalagi kita ingin mengenalnya lebih dekat ya, dan lebih baik. Dengan kata lain, ketika kita menggunakan pikiran dan perasaan kita secara maksimal, maka kita dapat mengenal seseorang secara benar. Nah, demikian juga saat kita ingin mengenal Yesus Kristus, diperlukan pikiran dan perasaan yang sesuai dengan kebenaran, sehingga pengenalan kita terhadap Yesus bermuara kepada pengenalan yang benar. Tuhan Yesus pernah berpesan kepada orang percaya pada waktu itu dalam Matius 22 ayat 37, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Melalui pesan ini saya ingin mengajak kita semua menggunakan pikiran dan perasaan kita semaksimal mungkin selama mengikuti seri pengajaran ini. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara saya, pengenalan kita terhadap Yesus merupakan pengenalan yang benar dan berdasarkan kasih kita yang sungguh-sungguh kepada Dia. Nah, dalam seri 1 ini saya akan mempresentasikan Yesus Kristus berdasarkan sejarah umat manusia atau Yesus Kristus sebagai manusia. Nanti dalam seri kedua saya akan mempresentasikan Yesus Kristus berdasarkan keilahiannya, sehingga dapat disimpulkan Yesus Kristus merupakan satu pribadi yang memiliki dua nature, ya. Dia satu pribadi yang memiliki dua nature. Mungkin selama ini kita hanya mengenal Yesus Kristus berdasarkan iman Kristen saja atau berdasarkan Alkitab tanpa sumber lainnya. Tapi kali ini mari kita belajar Yesus Kristus berdasarkan sejarah umat manusia atau sisi kemanusiaannya. Dengan demikian, Bapak Ibu dan saya memiliki pengenalan yang tidak setengah-setengah atau utuh dan lengkap. Saya berdoa ini yang menjadi tujuan seri pertama ini. Setelah kita mengenal Yesus berdasarkan kemanusiaannya, kita semua dapat merasakan dan mengerti keberadaan Yesus sebagai manusia pada waktu itu. Dia sama seperti kita. Sehingga Bapak Ibu, sebagai orang percaya, kita tidak lagi mempersoalkan atau mengeluhkan keberadaan kita sebagai manusia. Sering kita mengeluhkan keberadaan kita sebagai manusia. Tapi melalui seri malam hari ini, sebaliknya kita dapat meneladani Kristus dalam keadaannya sebagai manusia. Baik, kita akan mulai Bapak Ibu Saudara mengenai sejarah kelahiran Yesus Kristus. Peristiwa kelahiran Yesus Kristus dapat ditelusuri berdasarkan sejarah dan kebenaran Alkitab. Kali ini saya akan membahasnya berdasarkan peristiwa Natal yang sering dipahami, khususnya dari pihak-pihak yang tidak memahami kelahiran Yesus Kristus berdasarkan fakta yang sesungguhnya. Nah, perhatikan ini Bapak Ibu Saudara. Tahun 274 Masehi, seorang kaisar bernama Aurelia menetapkan 25 Desember sebagai perayaan Dewa Matahari. Dewa Matahari sebagai pelindung ilahi. Kaisar Aurelia menetapkan 25 Desember sebagai peringatan Dies Natalis Solis Invicti atau kelahiran Dewa Matahari yang tidak terkalahkan. Nah, penetapan oleh Kaisar Aurelia ini menimbulkan perdebatan. Apakah tanggal 25 Desember sebagai peringatan Dewa Matahari atau perayaan kelahiran Yesus sebagai bukti penolakan terhadap perayaan Dewa Matahari? Nah, salah satu polemik yang muncul menjelang Natal
ya, walaupun ini sudah lewat Bapak Ibu Saudara, tapi kita belajar kembali, yaitu tuduhan bahwa Natal merupakan paganisme, tradisi penyembahan berhala. Tuduhan ini bukan isu yang baru muncul di zaman milenial ini, justru sudah pernah terjadi dikarenakan kekosongan pemberitaan media, kurangnya informasi dan seterusnya. Namun yang jelas Bapak Ibu, isu ini bukanlah sesuatu yang baru dan sudah ada bantahan sebelumnya. Polemik perayaan Natal merupakan paganisme mulai memanas ya setelah seorang teolog Protestan dari Jerman yang bernama Paul Ernst Jablonski ya. Di abad 18 dia menyatakan bahwa perayaan Natal merupakan perayaan kafir. Pernyataan ini bersumber dari penetapan Natal oleh Kaisar Konstantin. Kita tahu Kaisar Konstantin adalah salah satu kaisar Romawi yang pada akhirnya menjadi pengikut Yesus. Kaisar ini menetapkan 25 Desember sebagai perayaan Natal. Nah, tuduhan Jablonski ini mendapat perhatian oleh banyak orang karena dia seorang teolog Kristen. Bapak Ibu coba bayangkan kalau dia ini bukan dari Kristen atau non-Kristen, dia munculkan isu ini. Saya yakin tidak mungkin berdampak besar ya, khususnya buat kita orang Kristen. Sebaliknya dikarenakan dia dari kalangan Kristen, ini menjadi persoalan besar dalam kekristenan Bapak Ibu Saudara. Nah, pada umumnya orang-orang yang terbatas literasi sejarah selalu berangkat dari tuduhan yang berasal dari Jablonski ini. Beberapa orang yang menolak kelahiran Yesus di tanggal 25 Desember menggunakan tuduhan ya yang dipakai oleh Jablonski ini tanpa melakukan verifikasi sumber terlebih dahulu. Sekali lagi Bapak Ibu, orang-orang seperti ini tidak memverifikasi berdasarkan sumber terlebih dahulu. Bahkan ada orang Kristen yang terbatas literasi sejarah bisa terpengaruh dan menerima tuduhan ini ya, bahwa perayaan Natal di 25 Desember merupakan perayaan Dewa Matahari, walaupun si orang Kristen ini imannya tetap kepada Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu, berdasarkan beberapa bukti sejarah perayaan Natal, nah ini perhatikan Bapak Ibu, perayaan Natal sudah ada sebelum tahun 247 Masehi. Saya tidak bisa tampilkan bukti-buktinya secara tulisan malam hari ini Bapak Ibu ya, tapi Bapak Ibu bisa minta secara pribadi, saya akan berikan. Yang jelas bukti sejarah sudah ada bahwa sebelum 274 Masehi Natal sudah dirayakan, kelahiran Yesus sudah dirayakan. Bukti-bukti sejarah sebelum tahun 247 Masehi merupakan bukti tertua yang valid secara akademis dan bisa digunakan oleh orang Kristen sebagai rujukan untuk membantah tuduhan Natal merupakan paganisme. Bukti-bukti sejarah sebelum tahun 274 Masehi menunjukkan sudah ada perayaan Natal ratusan tahun sebelum Kaisar Aulia menetapkan 25 Desember sebagai perayaan Dewa Matahari. Nah Bapak Ibu, dalam penelitian sejarah ditemukan fakta bahwa kelahiran Yesus tanggal 25 Desember sudah dirayakan oleh gereja mula-mula, para rasul dan bapak-bapak gereja selama ratusan tahun. Jadi kalau bisa kita lihat di slide, kalau dihitung dari tanggal Yesus disalib hari Rabu 25 Maret 34 Masehi sampai 273 Masehi, maka Natal itu sudah dirayakan sebanyak 239 tahun ya, sebelum adanya 274 Masehi. Jadi ratusan tahun sudah dinyanyikan lagu Malam Kudus itu, versi tahun itu, kira-kira begitu Bapak Ibu. Berdasarkan bukti-bukti sejarah, perayaan Natal diadakan tanggal 25 Kislev menurut kalender Yahudi. Nah Bapak Ibu, kita belajar sedikit mengenai kalender ya. Kalau dalam Yahudi itu disebut Kislev, 6 Januari menurut kalender Julian dan 25 Desember menurut
kalender Gregorian. Ini kalender yang kita pakai. Dengan kata lain, perayaan Natal 25 Desember masa kini berdasarkan tradisi para rasul, jemaat mula-mula, bapak-bapak gereja, bukan menurut tradisi paganisme. Jadi kalau kita konversikan tanggal kelahiran Yesus jatuh pada tanggal 25 Desember, ya. Jadi itu ada sistem konversinya Bapak Ibu Saudara, ya. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, semua tuduhan Natal merupakan paganisme telah gugur, ya. Tahun 274 Masehi itu telah gugur dan tidak valid. Nah Bapak Ibu, ya, dari penjelasan ini saya ingin menyampaikan dua hal penting. Yang pertama adalah benar dan tidak terbantahkan bahwa Yesus Kristus pernah lahir ke dunia ini. Sekalipun terjadi perdebatan atau bantahan, namun kekristenan dapat mempertanggungjawabkan argumen yang diimani mengenai kelahiran Yesus Kristus. Sebenarnya ada hal penting yang harus kita ketahui, termasuk banyak orang, adalah apakah tujuan kelahiran Yesus. Hal ini akan saya sampaikan atau saya jelaskan dalam seri Praeksistensi Yesus. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara, kelahiran Yesus merupakan peristiwa yang unik dan luar biasa. Unik dan luar biasa. Bukan hanya tanggal saja yang diperdebatkan Bapak Ibu, tapi jauh sebelumnya Herodes berusaha menggagalkan kelahiran Yesus Kristus. Tapi Bapak Ibu tidak terlaksana. Nah selain itu kelahiran Yesus Kristus tidak sama seperti manusia pada umumnya, yaitu tanpa hubungan biologis, melalui rahim Maria dan oleh Roh Kudus. Sekalipun Bapak Ibu beberapa saintis menolak pandangan ini, namun penolakan tersebut tidak dapat membatalkan fakta bahwa kelahiran Yesus unik dan luar biasa. Nah dari dua poin ini Bapak Ibu, kita tidak perlu terganggu ataupun marah terhadap oknum maupun kelompok tertentu yang mempersoalkan, yang menolak, yang memperdebatkan kelahiran Yesus Kristus. Kenapa? Karena seperti Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara, ya, tujuan dari kita belajar malam ini adalah belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak dengan kekuatannya membuktikan keberadaannya selama di dunia ini. Dia tidak dengan marah angkuh untuk mempertahankan siapa dia selama di dunia ini. Tidak Bapak Ibu, tapi sejarah telah membuktikan bahwa segala macam penolakan dan tuduhan telah terbantahkan. Jadi kita mengambil sikap seperti Tuhan Yesus, tidak perlu marah ataupun terganggu dengan oknum-oknum kelompok tertentu yang mempersoalkan kelahiran Yesus. Kenapa? Sekali lagi, karena sejarah telah membuktikan bahwa segala macam penolakan dan tuduhan telah terbantahkan. Nah Bapak Ibu, yang kedua, ya, untuk kita belajar tentang keberadaan Yesus, kita akan belajar Bapak Ibu Saudara mengenai di mana dan sedang apa Yesus saat usia 12 sampai 30 tahun. Bapak Ibu mungkin belum pernah mendengar istilah the lost years of Jesus atau missing years. Nah, ini dalam kekristenan merupakan istilah untuk tahun-tahun yang masih menyisakan teka-teki besar, ya, bagi kita orang Kristen, bagi banyak orang yang mempertanyakan di mana Yesus, sedang apa Yesus usia 12 sampai 30 tahun. Nah, meski demikian Bapak Ibu, orang Kristen atau umat Tuhan yang mempelajari Injil dengan seksama pasti akan dapat mengetahui riwayat Yesus Kristus, kapan, di mana dan bagaimana Yesus Kristus di usia tersebut. Dari sejak 12 tahun, Yesus pergi ke Yerusalem bersama orang tuanya. Kita dapat temukan ini di Injil. Dan kemudian Injil menceritakan kembali kehidupan Yesus pada waktu dia berusia 30 tahun. Saat itu Yesus menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Dan sejak itu Injil kembali menceritakan secara runtut kehidupan Yesus. Yesus mengajar, berkhotbah di mana-mana, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, membangkitkan orang mati, melakukan berbagai mujizat dan pelayanan sampai dengan Yesus disalib, bangkit dan naik ke sorga. Nah, Bapak Ibu Saudara, terdapat 17 sampai 18 tahun missing years. Alkitab hanya menceritakan 12 tahun Yesus
kemudian 30 tahun Yesus. Jadi ada 17 sampai 18 tahun missing years. Tidak ada sepatah kata pun dalam Injil yang bercerita apa yang terjadi ya pada diri Yesus sejak usianya 13 tahun hingga akhirnya tiba-tiba berada di Sungai Yordan. Nah, inilah yang disebut tahun-tahun yang hilang itu. Bapak Ibu, dalam buku berjudul Tahun-tahun Yesus yang Hilang karya Elizabeth Clare Prophet ya, dia menulis tentang kisah Yesus pergi ke India dan Tibet, dan dikatakan di salah satu kitab Buddha bahwa ada catatan tentang Yesus. Inilah kemudian yang dihubungkan dengan tahun-tahun Yesus yang hilang. Buku ini Bapak Ibu menyajikan bukti dokumenter yang terdiri 4 kisah kesaksian dari orang yang menelusurinya. Kesaksian mereka tersimpan dalam tulisan yang sengaja dibuat untuk memberi informasi mengenai teka-teki kehidupan Yesus yang hilang. Bagian awal buku ini dimulai dari catatan Nicholas Notovich. Ia adalah seorang jurnalis berkebangsaan Rusia. Pada tahun 1894 menulis buku La Vie Iconue de Christ ya. Dalam buku ini dinyatakan dengan tegas bahwa Yesus dalam tahun yang hilang pernah berada di India. Nah, tidak hanya itu Bapak Ibu, selang beberapa tahun yaitu tahun 1939 seorang musisi dan profesor ilmu musik, Madame Kaspari ya, bersama suaminya Charles melakukan perjalanan ke Gunung Kailas yang dipimpin oleh pemimpin agama yaitu Claire Gasgue. Ia berhasil mengabadikan gambar yang anehnya sama dengan foto yang hilang yang pernah disaksikan dan diabadikan oleh Notovich ya, yang pertama tadi Bapak Ibu Saudara. Selain itu mereka mendapatkan perkamen dari daun yang diberikan oleh biksu dan pustakawan biara di Himis. Saat menyerahkan perkamen tersebut, biksu mengatakan bahwa Yesus pernah berada di India, di Himis ya. Nah Bapak Ibu, selain Elizabeth de Clare ini Bapak Ibu Saudara ya, ada juga Injil Al-Tufulia ya, atau Arabic Gospel of Infancy yang berasal dari abad 7 Masehi. Dalam buku ini dikisahkan bahwa Yesus dapat berbicara pada waktu bayi ketika Yesus sedang digendong Maryam ibunya ya. Lalu dalam Injil palsu Matius ya, Pseudo Gospel of Matthew yang berasal dari abad 5 Masehi, dikembangkan kisah-kisah ajaib yang berlebih-lebihan. Pohon korma yang membungkuk menuruti perintah Yesus, masa kanak-kanak Yesus untuk mengeluarkan buahnya, dan air segar yang memancar dari bawah pohon itu ya. Demikian pula ada kisah ajaib mengenai remaja Yesus yang membuat burung dari tanah liat ya. Kisah ini diadopsi Bapak Ibu di dalam kitab saudara kita, dimuat dalam The Gospel of Thomas yang berbahasa Yunani, berasal dari abad 3 Masehi. Kisah ini sangat populer di kalangan sekte-sekte heretik Kristen di tanah Arab menjelang dan pada saat kelahiran Islam. Nah, mengapa Yesus hanya ditampilkan ya kelahirannya kelahirannya, kemudian usia 12 tahun dan baru ditulis 30 tahun. Kenapa Bapak Ibu? Dari perspektif Yahudi, hal ini bukan suatu yang aneh. Sebab menurut bangsa Yahudi, seorang laki-laki baru boleh mengajar di depan umum pada saat usia 30 tahun. Jadi bagi orang Yahudi hal ini bukan persoalan Bapak Ibu Saudara. Ini dipersoalkan oleh Kristen liberal ya, oleh orang-orang yang di luar Kristen ya, yang memang tidak mempercaya atau menolak kehadiran Yesus. Mereka yang mempertanyakan. Tapi bagi orang Yahudi sendiri yang memiliki latar belakang yang sama dengan Yesus, peristiwa Yesus muncul di usia 30 tahun, hal itu bukan yang aneh, bukan satu hal yang dipersoalkan atau dipertanyakan. Nah Bapak Ibu, kita belajar sedikit mengenai hukum Yahudi, bahwa seorang anak digolongkan dalam 8 tahap. Yalet yaitu usia bayi, yonek usia menyusui, olel lebih tua lagi dari menyusu, gemul usia disapi, tab usia mulai berjalan, ulem anak-anak, naar mulai tumbuh remaja, dan bahar usia remaja.
Dari catatan tentang kehidupan Yesus dalam Injil, kita hanya membaca 3 klasifikasi usia saja yang dimuat, yaitu bayi, yelet, usia di sapi gemul ketika ia diserahkan di bait Allah di hadapan Simeon dan Ana, dan remaja, bahar, ya, usia 12 tahun ketika Yesus diajak Yusuf dan Maria, kedua orang tuanya, ke Yerusalem. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya langsung lompat kepada materi ini karena banyak juga catatan saya ini, Bapak Ibu. Nah, mulai usia 20 tahun, ya, sekali lagi dalam kebudayaan Yahudi, seorang harus memasuki sekolah khusus Yahudi, Bet Midrash. Ya, sedangkan tahap-tahap pendidikan Yahudi dibagi sebagai berikut, Bapak Ibu. Mikra, yaitu membaca Taurat, usia 5 tahun. Bapak Ibu bisa bayangkan, usia 5 tahun anak-anak sudah membaca Taurat. Lalu Misnah mulai 10 tahun. Talmud usia 13 tahun. Nah, Yesus itu pada saat itu 12 tahun dia sudah selesaikan Talmud. Lalu Midrash atau madrasah, Bapak Ibu Saudara, ya, ini sekolah pendidikan madrasah yang Yesus jalani waktu usia 20 tahun, dan sejak usia 30 tahun baru boleh mengajar di depan umum. Nah, dapat disimpulkan, Bapak Ibu, Yesus pada umur 13 sampai 30 tahun adalah mempelajari semua firman Tuhan dan kemungkinan-kemungkinan untuk mengajari orang Israel dan mempelajari semua perilaku orang dan budaya Israel tersebut sebelum memulai pekerjaannya. Dengan demikian, spekulasi mengenai keberadaan Yesus di Tibet, India, baik untuk belajar Buddha, yoga, dan sebagainya yang ada dalam buku-buku tahun-tahun Yesus yang hilang adalah cerita fiktif yang tidak dapat dibuktikan secara historis. Hal yang luar biasa di balik buku tahun-tahun Yesus yang hilang adalah tidak ada bukti catatan sejarah manapun yang mengatakan, ini Bapak Ibu Saudara, ya, yang mengatakan bahwa Yesus melakukan dosa atau berbuat hal-hal yang tidak baik. Jadi dari semua cerita fiktif, ya, ada hal yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara, bahwa tidak ditemukan Yesus melakukan dosa atau hal-hal yang tidak baik. Nah, sebagai kesimpulan di akhir, Bapak Ibu, beberapa orang hanya mengenal Yesus berdasarkan sejarah saja. Ada juga yang mengenal Yesus hanya berdasarkan iman Kristen saja. Ada juga yang mengenal Yesus berdasarkan sejarah yang disesuaikan dengan iman Kristen. Seorang teolog Jerman bernama Friedrich Schleiermacher, ya, mencoba memberikan jalan tengah dengan mengatakan bahwa yang menentukan figur Yesus bukanlah dogma gereja atau jelajah historis yang tidak pernah tuntas, namun pengalaman pribadi bersama Yesus. Yesus sendiri harus diperhitungkan sebagai manusia yang berada dalam ruang dan waktu tertentu. Pengalaman seorang bersama dengan Yesus menjadi muara antara dogma dan historitas, ya. Friedrich kemudian mengetengahkan pola hermeneutik yang sangat memperhitungkan secara tentang historitas. Dengan demikian, baik dogma gereja, pengalaman pribadi, dan figur Yesus sendiri, ya, sebagai ruang yang membentuk kita, Bapak Ibu Saudara, makin mengenal Dia. Di awal tadi saya katakan, kita menggerakkan pikiran perasaan kita secara maksimal untuk mengenal Yesus. Demikian presentasi malam hari ini mengenai About Jesus dari sisi kemanusiaannya, itu dalam sejarahnya sebagai manusia. Nah, Bapak Ibu, saya berikan kepada kita ruang untuk berdiskusi karena memang tujuan dari presentasi saya malam hari ini adalah adanya diskusi antara Bapak Ibu Saudara dengan saya untuk kita makin yakin bahwa Yesus, ya, yang dituduhkan, yang ditolak, yang difitnah dan seterusnya pernah ada di dunia ini, ya. Jadi sebenarnya salah satu kerinduan saya, Bapak Ibu, agar orang-orang yang mendengar kebenaran ini, mereka tidak lagi menghina keberadaan Yesus.
Anggaplah mereka belum mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi jangan pernah menghina keberadaan Yesus. Tokoh-tokoh di dunia ini yang mempunyai latar belakang lahir dari suku tertentu, dari budaya tertentu, itu saja orang tidak berani menghinanya loh Bapak Ibu. Lah ini Yesus dihina dengan begitu luar biasa, itu kan sebenarnya akan berujung kepada hal yang mengerikan. Jadi ini harapan saya sebenarnya ya, dengan kita mengenal Yesus dari sisi manusia. Baik, saya buka ruang bertanya untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan.